datang ke sini. Tapi kita perlu ada persiapan. Jadi dari situ kita di sini semuanya langsung mendung gitu. Sedih banget kita ini dengan acara bakalan baca. Tiba-tiba ada SMS dari panitia bahwa acara bisa dilanjutkan tapi dengan jadwal yang lebih dipercepat. Terus itu kita sujud syukur lah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dari situ kita belajar bahwa untuk lebih menikmati rasa syukur, karena kadang-kadang kita dibeli dengan sekian. Jadi saya tidak ingin berlama-lama karena agak mengganggu durasi, karena tujuan utama kita adalah untuk mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, Ustaz Abdul Somad. Mungkin singkatnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Minigol semua tanpa menyebut nama sudah datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan daripada Direktur Utama PT Minigol, yaitu Bapak Edi Hermanto. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan yang kita nantikan, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Al-Had Al-Ustaz Abdul Somad Batubara LC.MA PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Direktur PT Minigol Bapak Edi Hermanto beserta seluruh keluarga besar PT Minigol, pegawai karyawan tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak dikasih uang gulden Belanda sebanyak 1000 gulden? Mau? Serius sih? Saya ulang sekali lagi. Mau tidak kalau ada yang ngasih uang gulden Belanda 1000 gulden? Mau? Tapi gulden Belandanya tahun 1930. Mau? Mau hanya sebagai koleksi, karena dia uang kertas, atau hanya sekedar dipoto habis itu update status. Tapi kalau dia sebagai nilai tukar, tidak. Mengapa demikian? Karena yang berlaku sekarang yang ada nilainya kertas itu adalah gulden yang ada sekarang, yang tahun 2020 itu yang bisa dipakai. Bahkan mereka tidak pakai itu lagi karena Eropa sudah pakai euro. Yang bertahan mata uangnya di Eropa cuma pound sterling dengan dolar. Ya, dolar Amerika. Eropa pound sterling. Yang lain dia sudah melebur menjadi euro. Artinya apa? Kertas itu menjadi bernilai kalau ada limit tanggal batas waktu dan dia kesepakatan sebuah negara. Gimana kalau negara itu bubar? Bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang perang? Irak misalnya, harga kertas itu bisa naik, bisa turun, dan bahkan bisa tidak ada nilainya sama sekali. Negara-negara yang bubar misalnya, hilang. Tapi itu tidak terjadi dengan emas. Emas di Indonesia, di Malaysia, di Mesir tetaplah emas. Namanya saja beda. Di Mesir disebut dengan zahab, di tempat kita disebut dengan emas, di barat disebut dengan gold. Kita lebih pakai istilah barat, mini gold. Tapi yang namanya emas itu tetaplah emas. Emas di zaman Belanda dengan emas sekarang di era reformasi generasi milenial, sama tak emas itu? Sama. Nilai emas itu sama.
Oleh sebab itu kalau saya pinjam uang Bapak 100.000 dulu waktu saya sama-sama, misalnya kita kuliah, saya kuliah semester 1 tahun 98, saya pinjam uang 100.000. Sekarang saya bayar lagi 100.000, nggak fair. Karena tahun 98 uang 100.000 itu ketika itu Bisa beli 2 gram emas. 100.000 2 gram emas. Sekarang 2 gram emas 2 juta. Jadi kalau ada orang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 1998, akan saya bayar tahun 2020 sebanyak 100.000. Kalau saya yang punya uang, saya nggak mau, karena uang mengalami inflasi. Masih syukur negara itu, suatu negara itu wujud. Kalau kemudian diserang oleh negara lain, hancur, uang kertas hancur, maka oleh sebab itu maka membayar zakat yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, standar nisab zakat mal, zakat harta adalah 85 gram emas. Kenapa emas yang dipakai? Yang nggak setuju pakai emas, oke, 85 gram gold. 85 gram. Jadi kalau nanti ada misalnya sosialisasi zakat, zakat kita tahun ini nisabnya adalah 42.500.000. Dari dulu saya selalu pakai patokan itu, 42.500.000. Ustaz Somad, 42.500.000 itu ngambilnya dari mana? Dari 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Kalau 1 gram 500.000. Tapi sekarang 1 gram sudah 1 juta. Itu karena kita udah kenal lama. Kalau kenal baru artinya bahwa yang dipakai dalam zakat bukan mata pokoknya dalam zakat itu adalah 85 gram. 85 gram itu dari mana hitungannya? Kan zaman Nabi tidak ada gram-graman. Dari mana angka 85 gram itu? Kata Nabi, siapa yang punya 20 dinar, uang koin logam 20 dinar, siapa yang punya 20 dinar maka dia wajib bayar zakat. Kata Nabi, 20 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar di mana-mana 4,25 gram. Dari mana orang sekarang bisa menetapkan 1 dinar itu 4,25 gram? Karena uang dinar itu disimpan di museum. Di Museum Kairo masih ada. Uang dinar itu masih disimpan oleh orang-orang kaya sebagai kolektor, koleksi dia. Dan ketika ditimbang, itu mayoritas beratnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram barulah dikalikan dolar. 85 gram dikalikan euro. 85 gram dikalikan ringgit. 85 gram dikalikan rupiah. Barulah sebagai standar untuk nisab zakat. Tapi pokoknya adalah dinar. Dinar itu emas. Zaman Nabi itu bagaimana transaksi jual beli? Yang pertama barter. Barter. Makanya dalam bayar zakat fitrah itu pakai gandum. 4 bayar zakat fitrah: gandum, korma, zabib. Zabib artinya anggur kecil yang dijemur kering. Orang kita sebut kismis. Zabib. Yang keempat akid. Akid susu kambing yang dijemur kering, mentega. Karena itulah makanan pokok mereka. Sampai ke tempat kita berubah menjadi jagung. Karena di tempat itu makannya jagung. Kalau di saudara kita yang di timur, di Papua, maka sagu. Jadi substansinya adalah makanan pokok. Ketika orang fakir miskin itu satu malam dapat sedekah zakat orang 3 karung, maka 3 karung itu nanti dia tukar, barter, bisa jadi kain, bisa jadi sepatu, bisa jadi, karena makanan pokok dia sudah cukup.
Lalu kemudian untuk yang transaksi besar mereka pakai lagi namanya dirham perak 2, sekian. Sedangkan dinar adalah koin emas itu 4,25 gram. Seluruh dunia ketika itu memakai dua, dirham dan dinar. Lalu kemudian muncullah era baru, mencetak kertas untuk mewakili kadar emas yang ada di suatu negara. Kalau saya bawa emas kemana-mana, itu nanti berbahaya untuk keselamatan saya. Maka untuk membuktikan bahwa saya punya emas, dicetaklah kertas. Saya di rumah ada emas 5 kilo. Kalau videonya jangan dipotong. Dipotong saya dibongkar orang emasnya. Misal di rumah ada emas 5 kilo. Lalu kemudian saya ngaku di depan orang, saya ada emas 5 kilo. Buktinya mana? Sebagai bukti dikeluarkanlah kertas bukti punya emas 5 kilo. Tidak boleh membuat kertas lebih dari kadar emas yang ada di rumah. Begitulah simpel sederhana. Jadi kalau di suatu negara itu ada emas 1 ton, jangan bayangkan lama menganganya itu. Kalau di satu negara itu ada emas 1 ton, maka negara itu hanya boleh mencetak kertas yang disebut dengan uang nilai tukar itu sebanyak emas di negara itu. Itu menjual gelang emas untuk menambah duit yang tak cukup, gelang, cincin, walaupun saya ganti. Kemudian ketika beliau meninggal, itu emas itu, rantai, gelang itu saya tidak ambil jatah saya untuk membangun masjid. Doakan mudah-mudahan masjidnya jadi. Disimpan sampai hari ini, disimpan. Ini peninggalan almarhum, dari mulai rantai, liontin, gelang, cincin. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya pribadi, jadi saya tidak ingin bercerita inilah inilah emas. Alah, dia ngomong gitu kan karena mau iklan mini gold. Nah, ini cerita tentang ini belum ada cerita, belum masuk iklan lagi. Lalu cerita tentang bagaimana di zaman Nabi, bagaimana zakat, bagaimana kehidupan saya walaupun di zaman menyimpan uang kertas, tapi memang dari kecil kami dibiasakan untuk menyimpan emas. Pikiran mereka simpel aja, sederhana. Cuman waktu itu mereka menyimpannya dalam bentuk perhiasan, gelang, suang, antik, cincin, rantai. Walaupun sebenarnya untuk zaman sekarang itu rugi, karena kalau dia beli cincin yang bentuknya unik sekali, melingkar, membelok, melingkar ke kiri, meliuk, apalagi keloknya 44, itu kan ongkosnya mahal. Dan ketika kita jual, ongkosnya nggak dihitung. Apalagi kalau beli cincin, batunya mahal. Zaman buat cincin zaman batu akik, jualnya sekarang nggak laku. Yang dulu 70 juta, sekarang 70.000 nggak dibeli orang, karena trennya sudah habis. Batu itu ada trennya, sedangkan emas ini harganya naik terus. Oleh sebab itu maka memang saya waktu itu tidak melihat ada bentuk koin, lebih banyak itu perhiasan, karena mereka simpel saja. Nanti ketika butuh, perlu, terdesak, dia jual. Nah sekarang kita bisa, dulu orang berpikir kalau punya saya tak, dulu istilahnya kalau orang di kampung kami menyebutnya pound. Pound itu disebut pound, ringgit, pound. Kalau disebut pound. Ingat saya waktu itu tahun 2000 berapa itu, pound almarhumah itu 27 juta satu. 27 juta. Pound. Dan gambar kepala perempuan bule. Satu ringgit. Ringgit ya. Nah, mungkin dia sebut pound karena pound sterling mungkin. Sebut ringgit karena orang Melayu sebut ringgit. Nah, itu menunjukkan bahwa menyimpan itu tidak ada ruginya. Menyimpan itu adalah tabungan. Beda dengan menyimpan uang. Menyimpan uang kertas bisa jadi lapuk, bisa jadi dimakan rayap, bisa jadi jamuran, bisa jadi macam-macam.
Oleh sebab itu maka sekarang tidak terbayang di pikiran orang bagaimana kami bisa beli koin beberapa tahun yang lalu saja 27 juta Pak Ustadz. Gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang orang dengan 50.000 saja orang bisa punya emas. Ustadz tahu dari mana? Jadi iklan Minigold. Saya datang ke kantor Minigold di bawah, hanya dengan 50.000 Anda bisa punya emas. Hashtagnya semua bisa punya emas. Oleh sebab itu maka kehadiran Minigold itu adalah untuk menyelamatkan orang dari resesi ekonomi, dari krisis ekonomi, paling tidak ekonomi bangsa tentu. Tapi bangsa ini kan terdiri dari individu menjadi sebuah keluarga kecil, keluarga, rumah menjadi sebuah keluarga besar. Jadi sebetulnya secara teori sosiologi, kalau sudah individunya selamat, maka insya Allah masyarakat besarnya juga selamat. Tapi ketika ekonomi ini hanya dipegang oleh segelintir orang, hanya person yang tidak habis dengan 10 jari, maka begitu yang 10 ini rontok semua. Tapi kalau kita semua masing-masing misalnya punya emas, rontok di sini enggak. Itu yang dimaksud. Jadi kalau hari ini orang bicara tentang ketahanan ekonomi, kemapanan ekonomi, uangnya mana? Walaupun mungkin saya katakan sudah agak terlambat, karena krisis ini sudah luar biasa. Tapi daripada tidak sama sekali, dalam Islam diajarkan la yutraku kullu. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi hari ini orang bisa beli emas sesuai dengan kemampuannya, 0,5 gram, yang paling kecil 0,05, besar dikit dari upin. Ambil pencet sebesar itu lah, 0,05. Ini 0,5 gram. Nah, itu dia. Kecil masih. 0,05, kecil sekali. Tapi dengan itu orang sudah menyimpan. Jadi kalau dia beli, kemudian dia simpan, lalu kemudian sekian bulan tidak ada cerita turun, itu tidak ada. Dia mendaki terus. Ini yang paling dikhawatirkan orang goes naik sepeda, karena dia naik terus. Orang naik sepeda itu maunya turun. Nah, ini naik, artinya dia sedang menyimpan. Apalagi saya sampai hari ini sosialisasi zakat masih kadar 42.500.000. Nggak sadar saya. Anda yang punya emas 85 gram, keluarkan zakatnya ketika sampai 45 gram, 42.500.000. Jamaah nanya, berapa tadi Pak Ustaz? 42.500. Ustaz ngitungnya berapa? 500.000. Emas sudah naik Ustaz. Ternyata Ustaz nggak update. Nampak Ustaz nggak punya Minigold. Kalau dia punya, pasti dia akan update, karena dia mau tahu harga emas itu sudah berapa sekarang. Bendanya kecil, tapi dia punya simpanan. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia adalah sebenarnya masyarakat yang menabung, menyimpan. Ajaran dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini setiap ibu hamil di Indonesia kalau mengandung pakai pesan cerita Nabi Yusuf. Sebetulnya apa yang diambil dari kisah Nabi Yusuf? Supaya anaknya soleh tidak mau diajak berzina oleh Zulaikha. Sebenarnya dari kisah Nabi Yusuf apa sebenarnya? Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan di Mesir karena dia yang bisa mengajarkan dari mimpinya yang dikirim Allah, mukjizat melalui mimpi, menyimpan saat gandum musim subur supaya nanti di musim kemarau tidak kelaparan. Kan itu hikmah dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan cerita itu menginspirasi orang Islam di tempat kita. Bahkan sampai ada istilah, Bapak Ibu kalau pergi ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, di depan setiap rumah orang Minangkabau, sukunya Minangkabau, orang Padang, itu pasti ada rumah kecil disebut dengan rangkiang tempat padi. Seperti rumah juga, tapi kosong, isinya tempat padi. Apa maksudnya? Supaya ketika padi disimpan, andai terjadi banjir bandang padinya mati atau diserang werek, tidak akan terjadi kelaparan. Betapa malunya kita, gemah ripah lau jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi impor.
Sampai-sampai laut kita tidak asin lagi. Kenapa laut tidak asin? Garamnya pun impor. Oleh sebab itu maka apa yang dilakukan hari ini adalah salah satu solusi ketahanan ekonomi. Jadi cuman selama ini saya kan selalu ceramah bagaimana kita menyimpan. Kalau Mahathir Muhammad, Tun Mahathir Muhammad memang dulu sudah lama mengusulkan supaya umat Islam semuanya pakai mata uang dinar. Tuhannya satu, Allah. Qul huwallahu ahad. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai dalam sholat satu, Al-Fatihah. Tidak ada orang pakai Al-Fatihah bahasa Indonesia. Kiblatnya satu, nabinya satu, Allahnya satu, bahasanya satu. Tapi kenapa mata uang kita begitu banyak? Sementara euro itu agamanya banyak, Eropa. Kemudian sukunya banyak. Orang Jerman tidak mau disebut dengan orang Prancis. Orang Prancis nggak mau pakai bahasa Inggris. Ego mereka begitu tinggi. Tapi ketika mata uang, mereka bisa bersatu. Kenapa kita tidak bersatu? Itu tantangan, challenge dari Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, tahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya belum ke Mesir lagi. Tapi hari ini tidak terwujud. Saya tidak punya kekuasaan seperti Mahathir untuk bercerita, Tun Mahathir untuk bercerita tentang penyatuan mata uang. Lalu kemudian saya juga bukan bisnismen orang kaya yang banyak emas. Tapi hari ini Masya Allah ceramah saya Insya Allah bergizi, karena sebegitu cerita saya katakan mari simpan emas, memang tangan saya sedang megang emas. Ibu-ibu semua sudah megang emas, sudah. Rupanya suaminya orang Jawa semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang emas ini, saya sudah cerita dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW tentang zakat fitrah, tentang cerita dinar, tentang dirham, sampailah kemudian zaman modern emas diwakili oleh kertas, sampai akhirnya kertas tidak mewakili siapa-siapa dan apa-apa, sampai pada akhirnya kita bergantung pada kertas, dan berkertas pun tak tahu mau bergantung kepada siapa. Karena dia begitu hilang, robek, sobek, tidak ada harga nilai. Alhamdulillah salah satu alternatif hari ini, karena tidak kemampuan. Memang ada beberapa tapi dia nilainya besar, 1 gram, 2 gram. Tapi Alhamdulillah ada yang mengerti tentang ekonomi umat. Akhirnya dibuatlah emas kecil. Kalau susah mau sebut mini gold, emas kecil. Karena kita ini pakai istilah-istilah asing, dia susah, ribet. Emas kecil, kalau di Sumatera emas ketek, mini gold. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan banyak terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk berbicara menurut ilmu kemampuan yang ada pada saya. Sekali lagi, mudah-mudahan usaha ini berkah untuk membangkitkan kemampuan mempertahankan ekonomi umat, insya Allah. Jazakumullah khairal jaza, berkah selalu untuk PT Mini Gold beserta seluruh perangkatnya di daerah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Haji Abdul Somad Batu Barat Hasil Hafiz di waktu dan tempat, silakan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus jamaah PT Mini Gold. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempat kami di tempat yang baik, karena engkau sebaik-baik orang yang engkau sebaik-baik yang menempatkan makhluk di tempat yang mulia ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'atina wa la tahrimna, curahkan karuniamu, jangan sampai kami tidak mendapatkannya ya Allah. Warzuqnal istiqamata ala syariatil warra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam menegakkan agamamu. Berkahi usaha-usaha meningkatkan ekonomi umat, diantaranya dengan mensosialisasikan Mini Gold ini ya Allah. Dan yang kau titipkan rezeki, berikan rezeki itu supaya sampai kepada umat menjadi wakaf, zakat, infak dan sedekah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang melakukan perbuatan baik, mengiringinya dengan ucapan yang baik, mendengar yang baik, melaksanakan dengan amal yang baik.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Direktur PT Mini Gold, Bapak Edi Hermanto. Jadi selama ini orang berpikir bahwa yang punya emas batangan itu sudah terbayang sebesar sabun telepon, mahal, nggak punya duit. Tapi dengan adanya semua hashtagnya semua bisa punya emas. Pak, ini 0,05 ini berapa sekarang? Kalau dulu waktu kita mulai usaha ini 50.000, kalau sekarang udah 70.000. 0,05 gram, dulu 50.000. Berarti kalau dulu di awal-awal dia beli ini 50.000, berarti sekarang dia untung hanya disimpan saja, disimpan. Dan ini bukan riba. Yang riba itu kalau membungakan uang, ini dia simpanan, tabungan. Oleh sebab itu dari mulai terkecil. Nah, kita ambil dari contoh yang terkecil. Semua bisa punya emas dari 0,05 gram emas. Mudah-mudahan ini termasuk ketahanan ekonomi umat. Amin. Sukses selalu buat PT Mini Gold. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.